Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Kaifa haluk? Semoga masih tetap semangat ya belajar di rumah. Kali ini kita belajar tema materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan biji. Jadi di sini kita harus mengetahui bagian-bagian biji tersebut. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tujuan mempelajari materi ini nanti agar antum mengetahui bagian-bagian biji dan apa manfaatnya. Materi ini ada di halaman 189. Sekarang kita lihat, kalau antum pernah membelah biji, misalnya biji rambutan mungkin ya, atau biji mangga lebih besar. Kalau kita belah, maka di sana akan kelihatan bagian-bagian biji yang disebut dengan penampang biji. Bagian-bagian biji ini ada 3. Yang paling luar, kalau misalnya kita contohkan dengan mangga, yang paling luar itu yang disebut selimut biji. Selimut biji ini kita sering sebut dengan kulit. Nah, yang paling luar itu disebut selimut biji, manfaatnya untuk melindungi biji. Sama dengan kita pakai baju yang paling badan kita. Yang paling luar itu adalah baju yang kita pakai. Nah, itu untuk melindungi tubuh kita. Jadi pada biji juga begitu. Bagian yang paling luar itu disebut selimut biji. Manfaatnya untuk melindungi biji. Kemudian yang kedua disebut dengan kotiledon. Atau kalau pada mangga itu daging mangga yang kita makan yang warna kuning. Nah, itu adalah kotiledon. Manfaatnya sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi di dalam biji itu ada calon tumbuhan baru. Makanannya berasal dari kotiledon. Kemudian yang ketiga adalah embrio. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Nah, biasanya kalau biji itu kita belah, ada bulatan kecil di dalamnya. Nah, itu disebut embrio. Nah, dari embrio itu nanti yang akan muncul tunas. Seperti yang sudah antum buat kemarin daur hidup semangka yang dimulai dengan biji, kemudian tumbuh tunas. Nah, biji di dalam biji ini ada embrio. Dari embrio itulah muncul tunas, kemudian berkembang selanjutnya sampai ke semangka dewasa atau semangka besar. Nah, itulah bagian-bagian daripada biji. Jadi ibu ulangi, bagian-bagian biji itu ada 3. Yang pertama selimut biji, manfaatnya untuk melindungi biji, selimut biji yang paling luar. Kemudian yang kedua kotiledon. Kotiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru atau yang sering juga kita sebut itu daging buah. Kemudian yang ketiga adalah embrio. Embrio itu calon tumbuhan baru. Nah, dari embrio inilah nanti akan muncul tunas. Selanjutnya kita lihat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Kalau sebelum-sebelumnya kita belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Secara generatif itu contohnya ada pada bunga. Hampir semua bunga berkembang biak secara generatif. Tapi di sini kita tidak mempelajari bagaimana proses perkawinannya. Kita hanya mempelajari bagian-bagian yang ada pada bunga. Bunga terdiri dari 2 bagian. Ada bunga lengkap, 2 jenis ya, bukan 2 bagian. Bunga ada 2 jenis. Yang pertama bunga lengkap, yang kedua bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama tangkai bunga, yang kedua kelopak bunga, yang ketiga mahkota bunga, yang keempat benang sari, yang kelima adalah putik. Jadi bunga lengkap itu harus mempunyai kelima bagian bunga ini. Kalau bunga itu tidak mempunyai salah satu saja dari bagian-bagian bunga, maka itu disebut bunga tidak lengkap. Nah, di sini kita lihat, kalau bunga itu berkembang biak secara kawin, berarti ada alat kelamin jantan, ada alat kelamin betina. Nah, alat kelamin jantan pada tumbuhan itu disebut benang sari. Ada yang bilang benang sari, ada yang bilang kepala sari, sama ya, yang jelas ada sari-sarinya. Itu alat kelamin jantan. Ingat ya, jangan nanti berpikir oh ada sari perempuan, salah. Jadi benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Jadi untuk mudah mengingatnya, sari berarti jantan, alat kelamin jantan. Kemudian alat kelamin betinanya disebut putik. Ada yang bilang kepala putik, ada yang bilang putik saja. Nah, putik ini adalah alat kelamin betina. Jadi ibu ulangi,
Alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah benang sari, kemudian alat kelamin betina pada tumbuhan adalah putik. Nah, itu alat kelamin. Nah, ini nanti yang akan melangsungkan perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi nanti antum akan pelajari lebih lanjut bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif di kelas berikutnya. Nah, bagian-bagian bunga ini ada di halaman 196. Antum boleh buka bukunya. Di situ tangkai bunga, bagian-bagian tangkai bunga, kemudian kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari dan putik, serta manfaatnya. Nah, berikutnya di halaman 197 ada peta pikiran tentang bagian-bagian bunga. Nah, antum coba isi kotak-kotak yang ada pada peta pikiran sesuai dengan gambar yang ada di buku. Jadi kalau di buku itu gambarnya berwarna kuning. Ibu kasih contoh. Misalnya yang pertama, antum mau buat mahkota bunga. Ciri-cirinya, 1, berwarna kuning. Tapi kalau di setiap bunga macam-macam ya, seperti mawar aja ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih. Nah, kita lihat dari gambar yang ada di buku. Kemudian yang kedua, baunya harum. Seperti dibuat di keterangan tadi, mahkota itu baunya harum. Kemudian yang ketiga, mahkota itu adalah ciri khas bunga. Nah, itu tadi. Jadi tiga-tiganya itu tadi yang pertama warnanya kuning, atau boleh juga kalau dari jumlah ada 6 lembar atau 6 helai. Kemudian yang ketiga baunya harum. Jadi ibu ulangi. Nama bagian bunga, mahkota bunga, ciri-ciri: 1, berwarna kuning. 2, terdiri dari 6 lembar atau 6 helai. Kemudian yang ketiga baunya harum. Demikian selanjutnya untuk bagian-bagian bunga yang lain, tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari dan putik. Oke. Kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan yang ibu berikan, silakan nanti japri ibu Ida. Tetap semangat, terus di rumah jaga kesehatan, belajar dengan pokoknya tetap semangat aja, jaga kesehatan. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.